Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Imran pribadi, tetap di channel vlog Makrifat Bisnis. Nah, kali ini saya akan mereview tentang apakah iklan Shopee itu sangat bermanfaat atau tidak. Satu minggu ini saya telah melakukan eksperimen iklan di Shopee. Yang sebelumnya saya jarang sekali membuat iklan. Iklan saya adalah semuanya organik penjualan di Shopee. Kita lihat apa yang terjadi penjualan di Shopee menggunakan iklan ad. Nah, apakah bermanfaat atau tidak? Mari kita evaluasi. Nah, kita lihat bersama. Nah, ini iklan saya. Kita cek ya. Ini saldo iklan saya masih 44.100. Kita lihat secara global. Selama iklan seminggu, produk saya dilihat sebanyak 109.000 kali orang yang saya iklankan. Jumlah kliknya 3,6 ribu. Kemudian persentase klik 3,27%. Jumlah pesanan menghasilkan 242 pesanan. Nah, ini iklannya bermanfaat atau tidak? Kita evaluasi nanti. Kemudian produk terjual 3,2 ribu. Jadi produk terjualnya itu 3,2 ribu item terjual. Kemudian omsetnya 7.800.000. Betul, 7,8 juta. Nah, kita lihat cost-nya, biayanya 525.800 rupiah. Artinya dalam satu minggu omset 7 juta, saya kena biaya iklan ini 5%, sekitar 5% berarti ya 4%. Nah, ini apakah bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, ya bisa kita lanjutkan. Nah, ini grafiknya real. Kemudian kita lihat per produknya. Nah, per produknya. Jadi iklan ini apakah bermanfaat atau tidak? Ini satu minggu terakhir. Tapi dengan konsep ini saya kurang setuju karena masih banyak cara untuk mengiklankan. Ini hanya trial bahwa lapak kalau sudah anggap aja terkenal lah. Kayak lapak saya sudah feedbacknya 20 ribuan. Jadi bagaimana, apakah iklan ini mau dilanjut apa enggak seperti ini? Kita lihat sekarang per produk. Ini adalah omset Shopee secara global ya. Secara global artinya kita lihat sekarang per produk item iklan ini. Saya klik iklan saya ya. Saya naikkan di atas ya, kamera. Kita lihat per kata kuncinya. Nah, kita lihat per item produk, kita lihat. Nah, ini. Sekarang per item. Produk ini produk gelang biji kesehatan genitri. Harga saya jual tidak dimasukkan harga di sini sama Shopee. Omsetnya 0, biayanya 994. Nah, kita lihat per itemnya. Kemudian gelang batok kelapa 7 mili. Omsetnya 0, biaya produksinya, biaya iklannya 2,3 ribu. Kemudian ini piring, omsetnya 50.900, biayanya 67.000. Sangat gak masuk akal. Sangat gak masuk akal. Nah, kemudian omset penjualannya adalah 83.000 mangkok, biaya iklannya 12.000. Kemudian lagi mangkok 15, omset penjualannya 399.000, biaya iklannya 69.000. Ini garpu sumpit, omset penjualannya 100, biaya iklannya 104. Omset penjualannya 36.000, biaya iklannya 1.700. Nah, ini apalagi ini? Dupa. Omset penjualannya 2.500, biayanya 5.500. Wow, jadi sangat tidak fair karena yang dihitung logika oleh Shopee itu adalah omset global dalam satu minggu. Nah, dalam satu minggu, tetapi ini kita perhatikan biaya per iklannya sangat minus secara penjualan. Ini lagi omset penjualan 7.700 sendok Korea, biaya iklannya 895. Omset penjualan 20.000, biaya iklannya 7.000. Sangat tinggi. Omset penjualan 333 mangkok acar ini,
biaya iklannya 41.000. Nah, artinya bagi yang senang menggunakan ad Shopee itu harus mempersiapkan anggaran 10%. Minimal 10% untuk iklan sampai ke 20%. Maka kita tidak perlu kerja keras lagi dengan organik. Tetapi kalau ini dimatikan iklannya, kalau pemula, ini sangat tepat, sangat bagus menurut saya bagi pemula. Produk pemula yang menaikkan rating harus diiklankan seperti ini. Bagi yang punya anggaran iklan, yang tidak mau menggunakan organik. Tetapi kalau produk sudah terkenal, lapaknya sudah terkenal, trafiknya sudah tinggi, nggak perlu iklan seperti ini. Menurut saya tidak perlu digunakan. Mengapa? Ini garami lautan. Ini saya eksperimen saja, mengeluarkan uang 500.000 dalam 1 minggu untuk uji coba review bahwa lapak kalau sudah terkenal tidak perlu diiklankan lagi model begini. Nah, ini adalah kelemahan dan kelebihan daripada iklan. Jadi kuncinya adalah kapan kita melakukan iklan dan kapan tidak. Nah, di awal produk, kalau teman-teman mau melakukan iklan seperti ini, budget 10% sampai 20%, produk yang baru upload silahkan melakukan iklan ini sebesar-besarnya. Saya dulu pernah membakar uang sampai senilai 250 juta per bulan untuk semua lapak saya. Buka lapak Tokopedia, Shopee itu pernah begitu. Karena di awal-awalnya. Kalau sekarang sudah tidak perlu lagi karena kita sudah memiliki traffic. Kita lihat. Omset penjualan tasbih ya, 98.000, biayanya 1.200. Nah, ini logik. Sekian ya nggak sampai 1%, intinya di bawah 10% oke. Jadi secara ini lagi omset tasbih lagi 234.000, biayanya 4.000, masuk akal. Tapi secara global sangat tidak masuk akal. Secara global karena apa? Produk ini walaupun tidak saya iklankan, trafficnya sudah terjadi. Trust sudah terjadi, jadi nggak perlu diiklankan. Kecuali saya memposting produk baru. Nah, silakan iklankan di Shopee. Menurut saya ini versi Marifat Bisnis, iklankanlah produk-produk yang terbaru dari Anda yang belum terkenal. Kalau sudah terkenal, baru itu iklannya dicabut. Kemudian produk-produk Anda yang belum laku, silakan iklankan melalui ad. Setelah terkenal, ya jangan diiklankan lagi karena pelanggan sudah memiliki. Artinya begitu. Jadi pinter-pinter memanfaatkan seberapa iklan itu digunakan dan kapan digunakan. Terutama kalau toko baru, menurut saya wajib diiklankan. Kalau kalian tidak memiliki tim organik, kecuali kita memiliki tim organik yang solid, ada bagian posting, ada bagian CS, ada bagian sudah ada sendiri ya, bagian upload, bagian setiap hari share, bagian hyperlink, bagian sosial medianya lengkap. Nah, itu nggak perlu iklan. Tetapi kalau kita sendirian tidak punya tim, wajib iklan. Kalau tidak, salib kiri dengan lapak lain. Nah, ini review dari saya tentang apakah iklan itu bermanfaat atau tidak. Pertanyaannya ke sana. Tapi kalau saran saya, lapak sudah terkenal tidak perlu. Tetapi lapak terkenal itu sangat perlu kalau memiliki produk baru. Nah, itu tergantung pilihan. Apa kita menggunakan ad Shopee atau menggunakan organiknya. Nah, ini sebuah alternatif, sebuah pilihan bahwa kita akan masuk di ranah yang mana. Kemudian sebenarnya buat iklan itu di Shopee sangat sederhana, hanya mudah sekali. Nah, ini tinggal mencari ad ya, iklan apa rekomendasinya. Jadi iklan kata kunci. Ternyata Shopee itu merekomendasi yang aneh ya. Shopee itu karena tidak mau trustnya ketinggalan, maka direkomendasi produk-produk yang laku disuruh ngiklankan. Nah, ini garami lautan menurut saya. Ya kepentingannya Shopee. Shopee tidak berani produk yang tidak laku diiklankan. Nah, ini Shopee tidak mau. Ini kepentingan yang sudah laku diiklankan. Ini permintaan Shopee. Ternyata ketika saya klik iklan kata kunci, Shopee merekomendasi produk saya yang laku. Contoh piring yang penjualannya 172. Nah, ini contoh. Rekomendasinya ke sana. Tapi tetap diselingi produk yang tidak laku saat nilainya hanya tidak sampai 50%. Contoh, saya dikirim ini. Saya lagi belakangan ini jualan benih ya, Marifat Bisnis sebagai distributor, sebagai agen benih Bintang Asia. Nah, ini menjual benih, diiklankan satu direkomendasi. Stok saya 9.000, penjualannya 0. Nah, ini dikasih 1. Tapi lainnya sudah banyak penjualannya. Artinya Shopee ini cara memberikan referensi adalah produk yang sudah laku. Nah, tinggal kita cerdas dalam memilih iklan.
Bagaimana? Ya namanya Supli itu kan jualan, Supli itu kan mencari uang dari iklan. Nah, bagaimana membidik pelanggan itu strategi mereka. Karena masing-masing perusahaan memiliki strategi, maka kita harus menciptakan strategi sendiri untuk mengatur budget keuangan dalam melakukan beriklan. Nah, itu sebuah alternatif, sebuah solutif atau sebuah pilihan multiple choice, apakah kita memilih iklan menggunakan AdWords atau menggunakan organik. Jadi sebuah pilihan dari masing-masing lapak semua teman-teman. Nah, ini adalah review saya tentang saya ini uji coba. Saya tidak pernah iklan di Shopee, nggak pernah. Dulu-dulunya pernah di awal produk saya belum terkenal iklan, tetapi belakangan setelah terkenal saya membantu Shopee, yaitu membuat traffic sebanyak-banyaknya dari medsos, dari blog, dari YouTube. Itu saya bangun konten-konten yang sangat besar dan saya anggarkan biayanya ya sama, iklannya besar, tetapi saya bangun konten di sana, itu trafficnya saya larikan ke Shopee semua. Ya, sebagian Bukalapak, Tokopedia juga, intinya ke marketplace kami sebagai transaksi yang aman, karena di dalamnya ada rekbar, rekening bersama. Nah, ini review saya tentang iklan di Shopee, apakah bermanfaat dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi iklan itu saatnya kapan digunakan dan kapan tidak. Jadi harus hati-hati teman-teman cara menggunakan iklan. Jangan langsung dihantam semua iklan. Saran saya adalah iklankan produk yang belum laku, iklankan toko-toko yang baru dibuka, iklankanlah produk-produk yang penjualannya masih minim itu, atau produk-produk baru dari Anda. Jika Anda tidak memiliki tim organik, tetapi kalau memiliki tim organik, saran saya secara pribadi, bukan berarti saya tidak suka iklan, bukan. Jangan beriklan, tapi gunakanlah jalur organik. Karena kita akan membangun traffic, membesarkan Shopee juga. Karena kita jualan di Shopee, kita membesarkan Shopee dari traffic yang kita bangun melalui siapa? Melalui media sosial, melalui YouTube, melalui blog, melalui website, dan melalui mulut ke mulut juga bisa. Dari mulut ke mulut kita share agar orang menjual, membeli melalui WA, mau ngirim link kita ke beberapa pelanggan kita, ke teman kita dan seterusnya agar beli produk kita di Shopee. Nah, itu adalah membangun traffic. Lain kali saya terangkan bagaimana membangun traffic yang bagus itu di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, karena mereka memiliki algoritma sendiri-sendiri. Terima kasih.